Masuk pada falsafah alam. Orang Minangkabau menamakan tanah airnya alam Minangkabau. Pemakaian kata alam itu mengandung makna yang tidak bertara. Alam bagi mereka ialah segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, tempat hidup dan berkembang, melainkan juga mempunyai makna filosofis, seperti yang diungkapkan dalam mamangannya. Alam takambang jadi guru. Alam terkembang jadi guru. Oleh karena itu, ajaran dan pandangan hidup mereka yang dinukilkan dalam pepatah, petitih, pituah, mamangan, serta lain-lain mengambil ungkapan dari bentuk, sifat, dan kehidupan alam. Alam dan segenap unsurnya mereka lihat senantiasa terdiri dari 4 atau dapat dibagi dalam 4 yang mereka sebut nan ampe. Seperti halnya ada matahari, ada bulan, ada bumi, ada bintang, ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada timur, ada barat, ada utara, dan ada selatan, ada api, ada air, ada tanah, ada angin. Semua unsur alam yang berbeda kadar dan perannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu masing-masing hidup dengan eksistensinya dalam suatu harmoni, tetapi dinamis sesuai dengan dialektika alam yang mereka namakan bakarano bakajadian, bersebab dan berakibat. Bila alam dengan segala unsurnya itu dikiaskan kepada kehidupan manusia, sebagaimana mereka mengiaskan alam sebagai tanah air Minangkabaunya, maka pemahaman unsur alam bermakna sebagai lembaga atau individu dalam masyarakat mereka, dan masing-masing berhak mempertahankan eksistensi dalam perjalanan hidupnya. Sebaliknya, setiap lembaga mempunyai kewajiban untuk memelihara eksistensi individu dalam lembaganya masing-masing. Di samping setiap individu pun berkewajiban memelihara eksistensi lembaganya pula. Sedangkan harmoni dipahamkan sebagai keselarasan atau kesesuaian hidup sesama lembaga dan sesama individu, antara lembaga dan individu, dan sebaliknya. Setiap lembaga atau individu mempunyai perbedaan dalam kadar dan perannya. Oleh karena itu, mereka tidak akan dapat bersatu dengan yang lain, tetapi akan tetap sama dengan yang lain. Jadi, dalam dinamika harmoni, mereka dalam masing-masing menjadi satu untuk bersama, dan masing-masing menjadi sama untuk bersendiri-sendiri. Seterusnya, manusia dan individu. Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur yang statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku, dan nagari. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budidaya manusia itu sendiri. Setiap manusia secara bersama atau sendiri-sendiri memerlukan tanah, rumah, suku, dan nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batinnya. Oleh karena itu, sangat sulit menurut alam pikiran mereka jika seseorang tidak memiliki keperluan hidup lahir dan batin itu. Menurut alam pikiran mereka, manusia atau orang merupakan sesuatu yang sempurna, seperti sempurnanya matahari dengan sinarnya, bulan dengan cahayanya, api dengan panasnya, angin dengan hembusannya, yang tidak mempunyai salah satu atau semua keperluan budidaya akan dipandang sebagai orang kurang. Oleh karena itu, setiap manusia atau orang dipandang dalam status yang sama. Tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Tegak sama tinggi, duduk sama rendah, kata pituah mereka. Kenyataan alam sebagaimana mereka lihat
secara fungsional mempunyai perbedaan. Perbedaan fungsional itu tidaklah menyebabkan penilaiannya berbeda. Api dengan panasnya, air dengan basahnya, angin dengan hembusannya, dan tanah dengan padatnya mempunyai fungsi atau peran yang berbeda. Tetapi nilainya tidak dapat dibedakan karena mereka sama dibutuhkan. Demikian pula lah dengan manusia dalam fungsi dan perannya yang saling berbeda menurut kodrat dan hakikat yang diberikan alam kepadanya. Tetapi nilainya tetaplah sama. Mamangan mereka mengatakan, nan buto pa ambui lasuang, nan pakak pala pebadia, nan lumpuh paunyi rumah, nan kuai pambau baban, nan binguang disuruh-suruh, nan cadiak lawan barundiang. Yang buta penghembus lesung, yang pekak pelepas bedil, yang lumpuh penghuni rumah, yang kuat pemikul beban, yang bodoh disuruh-suruh, yang pintar lawan berunding. Pengertiannya dapat secara tersurat ataupun secara tersirat, adalah pemanfaatan peran seseorang menurut kodratnya masing-masing. Menurut harkatnya, fungsi seseorang pun akan berbeda dari yang lain. Karena ada yang jadi petani, tukang, pedagang, penghulu, ulama, atau hulu balang. Namun karena mereka manusia atau orang dan saling membutuhkan dalam kehidupan mereka masing-masing, maka penilaian dan kedudukannya sama. Misalnya, dibutuhkan angin untuk menghembus bara api agar menyala untuk memanaskan air supaya buah tanah menjadi masak. Secara sosio-psikologis, kemampuan manusia dalam berbuat sesuatu tidaklah sama. Sesuai dengan contoh yang diberikan alam, ada bermacam-macam pohon dengan bermacam-macam buah yang berbeda bentuk dan rasanya. Buah yang disukai ialah buah yang paling lezat rasanya. Apa itu manggis, apa itu mangga, apa itu pisang, apa itu duren, dan nangka. Oleh karena itu, pembedaan pandangan terhadap manusia ditentukan prestasinya dalam berusaha menjadi mulia, ternama, pintar, atau kaya. Mamangan memberi petunjuk untuk prestasi yang terbaik bagi masing-masing usaha yang mungkin dapat dicapai manusia. Katanya, nak mulia bata buah urai, nak tuah tagak dinan manang, nak cadiak sungguh baguru, nak kayo kuai mencari. Hendak mulia suka memberi, hendak ternama dirikan kemenangan, hendak pandai rajin berguru, hendak kaya kuat berusaha. Maksudnya setiap orang harus berusaha sekuat-kuatnya bila ingin mendapat tempat yang terkemuka. Untuk memperoleh hasil yang paling baik dan bernilai, sama dengan yang lain, tergantung pada kondisi dan situasinya pula. Umpamanya, contoh yang diberikan alam. Dari pohon yang jenisnya sama, akan dihasilkan buah yang sama, tetapi tidak selalu bobot dan mutu kelezatannya akan sama. Pohon membutuhkan pupuk dan pengolahan. Demikian pula dengan manusia yang menjadi besar karena dibesarkan, seperti kata petitihnya, gadang dek diambak, tinggi dek dianjung. Besar karena diambak, tinggi karena dianjung. Maksudnya, seseorang yang mencapai prestasi ialah karena dibantu dan ditopang orang lain. Menurut strukturnya, seseorang adalah individu dan semua individu adalah anggota masyarakat, etnis dan lingkungannya. Sedangkan menurut sistem masyarakatnya yang komunal, setiap individu adalah milik masyarakatnya dan masyarakat itu sendiri adalah milik bersama dari setiap individu. Oleh karena saling memiliki, kedua belah pihak tidak dapat saling menguasai. Uraiannya ialah bahwa setiap individu dapat membangun dirinya. Sebagai anggota masyarakat, ia akan dibela dan didorong kerabat dan lingkungannya agar menjadi orang.
oleh karena setiap individu menjadi besar dan tinggi berkat masyarakat sendiri. Setiap individu akan merasa dirinya berhutang budi, dan betapapun besar egonya, ia tidak akan dapat mengembangkan ambisi yang akan merugikan orang lain, apalagi masyarakatnya sendiri. Malah sebaliknya, karena ia selalu merasa berutang, ia senantiasa merasa perlu membayarnya kembali sepanjang hidupnya. Oleh karena ia telah membayar di sepanjang hidupnya, lambat laun ia akan merasakan bahwa masyarakat itu adalah sebagian dari dirinya sendiri, miliknya juga, yang harus dibela dan didorong agar menjadi berharga seperti masyarakat lain yang berada di luar lingkungannya. Seterusnya tentang harga diri. Meletakkan kedudukan seseorang agar menjadi berarti dan penting atau setidak-tidaknya sama dengan orang lain, ditopang ego manusia sendiri. Ego itu didorong motivasi yang bertema melawan dunia orang. Tema itu mengandung amanat untuk hidup bersaing terus-menerus dalam mencapai kemuliaan, kenamaan, kepintaran, dan kekayaan seperti yang dimiliki oleh orang lain, seperti yang diungkapkan Pituah. Mau mulia bertabur urai, mau ternama dirikan kemenangan, mau pintar rajin berguru, mau kaya kuat berusaha. Nilai yang dicapai pada persaingan dalam melawan dunia orang ukur dengan kondisi dan prestasi orang lain, seperti yang diungkapkan Mamangan dan Pituah, yang antara lain ialah ba'a di urang, ba'a di awak. Bagaimana orang, demikian kita. Artinya, bila orang mampu, kita pun tentulah mampu pula. Dan sebaliknya, bila kita mampu, orang lain pun tentulah mampu pula. Oleh karena setiap orang dengan egonya masing-masing membuahkan ambisi persaingan antara sesama dapat menjadi pertarungan untuk saling mengalahkan. Terjadilah disharmoni yang tidak sesuai dengan ajaran alam yang dijadikan guru itu. Untuk menghindarkan bentrokan itu, maka membuat hukum dan aturan yang mengikat setiap individu agar tidak terlepas dari kendali, yaitu dengan sistem kerabatan dan ekonomi komunal berdasarkan paham etnis yang menganut stelsel matrilineal serta sistem perkawinan antar etnis dengan cara eksogami. Di samping itu, ajaran dalam bentuk pepatah, petitih, pituah, dan mamangan yang setiap kesempatan diulang-ulang penyampaiannya menamakan bahwa persaingan hidup itu penting, tetapi keselarasan untuk menjaga keseimbangan pun sama pentingnya. Pituah yang paling penting di samping ungkapan lain dalam menjaga keseimbangan itu ialah kurang sio-sio, lebih ancak-ancak. Kurang adalah sia-sia, berlebih adalah kegilaan. Artinya, adalah suatu kesia-siaan jika merasa diri kurang dari orang lain, tetapi juga adalah suatu kegilaan bila menganggap diri lebih dari orang lain. Sebab manusia mempunyai peralatan yang terbatas, sehingga kemampuannya pun terbatas, seperti yang diungkapkan Pituah. Menjangkau sarantang tangan, mamiku sakuai bau, malompek saayun langkah, bakato sepanjang aka. Menjangkau serentang tangan, memikul sekuat bahu, melompat seayun langkah, berkata sepanjang akal. Maksudnya adalah hidup melawan dunia orang diperlukan pengetahuan atas kemampuan diri yang lazimnya disebut dengan tahu diri atau mawas diri. Pemahaman atas makna tahu diri berlaku untuk semua orang, bagi yang berposisi lemah dan juga bagi yang berposisi kuat. Yang lemah disuruh berlaku sesuai dengan kemampuannya, yaitu
Jika bakato di bawah-bawah, mandi di ililia. Berkata di bawah-bawah, mandi di hilir-hilir. Maksudnya, yang lemah posisinya agar bertingkah laku yang sesuai dengan kondisi dan kemampuannya tanpa mengurangkan harga dirinya sebagai kurang adalah sia-sia. Sedangkan kalau ia bertingkah laku menyamakan dirinya dengan orang yang besar kemampuannya, maka yang dilakukannya merupakan ancak-ancak atau kegilaan. Orang yang berposisi kuat juga harus tahu diri bahwa dia kuat. Namun Pituah memberi peringatan, nan gadang injan malendo. Yang besar jangan melanda. Yang maksudnya orang besar atau kuat jangan meremehkan orang yang kecil dan lemah, karena orang kecil itu pun tahu harga dirinya pula. Posisi orang besar di mata orang kecil ibarat pohon beringin, yaitu daunnya tampek balinduang, batangnya tampek basanda, dahannya tampek bagantuang, ureknya tampek baselo. Daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar, dahannya tempat bergantung, uratnya tempat bersila. Sungguh pun demikian, orang besar atau orang kuat itu harus tahu diri sesuai Pituah, bahwa kok kayo orang indak kemaminta, kok cadia orang indak kabatanyo, kok kuai orang indak kabalinduang, kok baga orang indak kabaparang. Jika kaya orang tak akan meminta, jika pintar orang tak akan bertanya, jika kuat orang tak akan berlindung, jika berani orang tak akan berperang. Yang maksudnya bahwa terhadap orang besar atau kuat, orang kecil tidak akan mau merendahkan diri kepadanya. Terhadap tindakan orang besar atau orang kuat yang suka memamerkan dirinya, Pameo memberikan peringatan dengan ungkapan, elo-elo orang di ateh, dan di bawah kok menimpu. Hati-hatilah orang atasan, yang di bawah mungkin menimpa. Yang maksudnya jika orang kecil melakukan perlawanan, maka keserasian alam akan rusak. Dan itu tentulah merupakan kiamat. Selanjutnya, malu yang tidak dapat dibagi. Merasa diri kurang berharga merupakan kesia-siaan. Merasa diri lebih berharga merupakan kegilaan. Akan tetapi, harga diri yang jatuh merupakan aib yang memalukan. Tingkah laku yang merupakan aib bukan hanya menurut ukuran moral dan etik yang umum, juga meletakkan harga diri lebih rendah dari orang lain, terutama pada orang lain yang berada di luar lingkungan dan kerabat sendiri. Merupakan keaiban yang paling tidak bisa dimaafkan. Keaiban demikian akan menampar semua muka kaum kerabat secara etnis atau lingkungan. Menurut peribahasa mereka, saikua kabau bakubang, sadonyo kanai lumpuannya. Seekor kebau berkubang, semuanya kena lumpur. Keaiban karena merendahkan diri pada orang lain adalah keaiban yang tidak dapat ditebus, tidak dapat dibayar, bahkan tidak dapat dibagi-bagikan. Hal ini disebabkan rasa malu yang diderita. Mamang mereka mengatakan, kok tanah sabingkah Allah bamilia, kok rumpui salai Allah bapunyo, malu nan alun babagi. Jika tanah sebongkah telah bermilik, rumput sehelai telah berpunya, malu yang tidak dapat dibagikan. Menurut alam pikiran mereka, merendahkan harga diri yang tidak bisa dimaafkan antara lain mengemis dan menjadi budak yang sama dengan menjual diri atau melacur. Sedangkan mengeluh atau menangisi kesulitan hidup sudah merupakan pantangan dan bila dilakukan sudah merupakan keaiban. Apalagi mengemis yang bersifat meminta belas kasihan atau menjual diri kepada orang lain. Rasa malu yang diderita itu melibatkan seluruh kerabat dan lingkungan masyarakatnya sendiri, karena perbuatan itu mencemarkan mereka seolah-olah tidak mampu menghiraukan dan melindungi kerabat sendiri atau warga masyarakat sendiri. Seolah-olah lingkungan kerabat dan masyarakatnya telah mengabaikan sistem hidup yang mereka muliakan dan pegang seumur hidup, yaitu
adat mereka yang tinggi. Untuk menjaga tidak seorang pun akan kena lumpur aib itu, ajaran mereka menyuruh setiap orang pandai menyimpan aib dari mata orang lain. Seperti yang diungkapkan petuahnya, memakan abih-abih, menyuruh ilang-ilang. Memakan betul habis-habis, bersembunyi betul-betul hilang. Aib atau kehinaan yang memalukan harus merupakan rahasia yang perlu disembunyikan. Jika harus dibuka untuk mencari perbaikan, ia hanya akan disampaikan kepada kerabat yang paling dekat. Jika kerabat yang paling dekat tidak dapat memecahkannya sendiri, ia harus dibawa kepada kerabat yang lebih luas. Tidak boleh kepada orang lain di luar lingkungan kerabatan. Keaiban itu haruslah dilokalisasikan betul-betul. Yang mereka ungkapkan dengan mamangan. Babiliak ketek, babiliak gadang. Berbilik kecil, berbilik besar. Yang maksudnya apabila rahasia itu merupakan rahasia kamar, jangan tahu seorang serumah. Kalau rahasia itu merupakan rahasia serumah, tetangga jangan sampai tahu. Demikian seterusnya. Orang yang sampai menceritakan aib kerabatnya sendiri, mereka namakan pamacah tubuh, penyebar racun. Untuk menutup rasa malu dalam menjaga harga diri, kepada mereka diajarkan agar mampu memikul risiko dan konsekuensinya. Sebagaimana yang diungkapkan mamangan, kaki tadorong inai pada hanyo, mului tadorong ameh pada hanyo. Kaki terdorong, inai tantangannya, mulut terdorong, emas tantangannya. Artinya, segala sesuatu yang dapat merugikan atau menjatuhkan harga diri kaum atau diri sendiri hendaklah ditebus, agar tidak memberi malu. Ditebus dengan apa saja, meski sangat berat akibatnya. Sebagaimana yang diungkapkan Pameo, tak aya talang di pancuang, tak kayu janjang di kapiang, tak ameh bungka di asah. Tidak ada air talang di pancung, tidak ada kayu jenjang di keping, tak ada emas bungkal di asah. Pameo ini dapat diartikan secara harfiah atau secara kiasan. Jika tidak ada air di tempat yang biasa, carilah ke tempat yang tidak biasa, meskipun dengan bekerja keras memancung pohon bambu yang kemungkinan menyimpan atau tidak menyimpan air. Demikian pula andai kata tidak ada lagi kayu untuk memasak nasi, jenjang atau tangga rumah pun boleh dikepingi, meski sesudah itu akan sulit naik ke rumah. Atau kalau tidak ada harta untuk mengatasi kesulitan, akali kesulitan itu dengan apa saja, meski dengan menipu. Apabila dengan segala cara harga diri yang telah jatuh itu tidak mungkin lagi dapat ditebus, ajaran mereka menganjurkan, daripada berputih mata, lebih elok berputih tulang. Daripada berputih mata, lebih baik berputih tulang. Yang artinya daripada hidup menanggung malu, lebih baik bunuh diri. Namun, mati karena putus asa tidak dipujikan. Oleh karena itu, kalau mau mati hendaklah diperhitungkan masa-masa. Sebagaimana yang dikatakan mamangan, hidup barakah, mati bakiro. Hidup berakal, mati berkira. Andai kata rasa malu itu datang karena harga diri dijatuhkan orang lain dengan cara penghinaan, pituah mereka mengajarkan agar mereka melakukan pembalasan. Musuh indak dicari, basuo pantang diilaan. Tabu jual lalu, tabu lintang patah. Musuh tidak dicari, bertemu pantang dielakkan. Terbujur lalu terlintang patah. Akan tetapi, apabila orang yang memberi hinaan yang melakukan itu terlalu kuat untuk dilawan, maka Pameo mereka mengajarkan, tak lalu dandang di air, digurun di tanjaan juo. Tidak dapat biduk lewat di air, digurun pun dilewatkan juga. Artinya, kalau tidak dapat membalas dengan cara biasa, maka balaslah dengan cara yang tidak biasa. Peringatan pembalasan orang kecil yang lemah terhadap perlakuan orang besar yang kuat seperti itu diberikan Pameo.
Elo-elo orang di atas dan di bawah kan menimpa. Hati-hati orang di atas, yang di bawah mungkin menimpa. Orang kecil akan dapat membalas kejahatan orang kuat dengan berbagai caranya. Tidak mau mendapat malu karena tidak mampu melawan dunia orang merupakan motivasi untuk mencapai kemajuan dan kebanggaan serta menjaga harga diri. Hasilnya dapat berbentuk positif, tetapi juga berbentuk negatif. Seterusnya, pola awak sama awak. Sesuai dengan ajaran alam terkembang jadi guru yang menjadi sumber falsafahnya orang Minangkabau, membentuk masyarakat yang komunalistik, baik dalam kediaman, sosial, maupun dalam usaha. Artinya mereka itu hidup berkelompok. Setiap kelompok bukan hanya bergabung dengan kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar. Juga setiap kelompok yang kecil atau yang besar saling berbaur dengan identitas masing-masing yang terpelihara dalam suatu ikatan kebudayaan dan falsafah yang sama. Ibarat pengelompokan dan pembauran unsur-unsur alam yang dapat diraba indera manusia. Umpamanya dalam kelompok kediaman, ada banyak kampung dalam satu nagari, ada banyak nagari dalam satu luhak, ada beberapa luhak dalam alam Minangkabau. Dalam kelompok sosial, ada banyak kelompok yang dimulai dari orang serumah tangga yang bergabung dalam satu kaum. Banyak kaum bergabung dalam satu suku, dan banyak suku bergabung dalam urang awak. Penggabungan bukan berarti peleburan, melainkan seperti yang dirupakan riak pada telaga yang ditimpa batu di beberapa tempat. Airnya beriak mulai dari titik tempat jatuhnya batu, lalu riaknya menumbuhkan lingkaran-lingkaran yang kian meluas. Dan lingkaran itu berbaur-bauran dengan lingkaran-lingkaran lain yang dimulai dari titik tempat batu yang lain dijatuhkan. Tiap-tiap anggota kelompok, sejak dari yang kecil sampai yang besar, menamakan dirinya awak. Segalanya bermula dari awak, oleh awak, untuk awak, dan demi awak. Selain awak, adalah orang lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam lingkaran. Dalam pemahamannya, maka pengertian awak yang besar akan menuntut sirnanya awak-awak yang lebih kecil ke dalam kebersamaan yang komunalitas itu. Individu pun tidak berarti lagi karena ia hanya merupakan suatu molekul dari suatu yang lebih besar. Oleh karena itu pula, setiap kesulitan, kejayaan, atau kepentingan orang seorang, kerabat, kaum, suku, kampung, atau nagari, bahkan sealam Minangkabau, merupakan kesulitan, kejayaan, dan kepentingan awak pula. Demikian pula sebaliknya, sehubungan dengan itu, pemilikan harus diartikan sebagai pemakaian, selama yang memakai dan yang dipakai itu ada. Artinya, awak yang kecil merupakan bagian yang utuh dari awak yang besar, dan awak yang besar merupakan bagian yang utuh pula dari awak yang kecil. Namun, pemahaman lingkungan awak mempunyai batasan yang sesuai dengan struktur masyarakatnya, yang mereka sebut babiliak ketek, babiliak gadang. Berbilik kecil, berbilik besar, yang artinya meski semua orang adalah awak, tidak semua orang awak adalah awak. Ukurannya adalah lingkungan masing-masing, mulai di tingkat yang paling kecil sampai ke tingkat yang lebih besar, seperti kerabat terdekat, kerabat jauh, kerabat sekaum, kerabat senagari, dan akhirnya barulah sesama awak Minangkabau. Dalam pengertian awak babiliak ketek, babiliak gadang itu, yang paling dulu disempurnakan ialah awak yang di dalam bilik kecil, baik dalam menunjang hidupnya maupun dalam meminta bantuan serta menyampaikan kesukaran. Meminta bantuan atau menyampaikan kesukaran melampaui batas bilik kecil dipandang tabu karena
ambil anguk keluar badan, bernapas keluar tubuh. Andai seseorang ingin menyampaikan keluhan, ia harus menyampaikannya kepada kerabat terdekat. Kalau kerabat dekat sedang tidak mampu, maka kerabat dekat itulah yang akan menyampaikannya ke bilik besar atau ke kaum kerabat yang berada dalam bilik besar, yakni kerabat yang lingkungannya lebih jauh. Demikian pula halnya dalam memberi bantuan, haruslah kerabat dekat yang menjadi prioritas pertama. Setiap bantuan yang diberikan tanpa diminta atau dalam bentuk yang berlebihan dari kewajiban semestinya dipandang sebagai memperaguan gadang bidang bau, memperagakan kekuatan bidang bau, yang artinya memamerkan kekuatan pada karib sendiri. Awak juga merupakan titik pusat lingkungan kehidupan mereka. Selain awak, ia adalah orang lain. Antara awak dan orang lain ibarat air dan minyak yang dapat berbaur, tetapi tidak serasi. Rasan air ke air, rasan minyak ke minyak, resam air ke air, resam minyak ke minyak, kata petitih mereka. Bahkan dalam hubungan perkawinan pun, pasangan suami istri tetap seperti air dengan minyak, karena sistem perkawinan yang eksogami. Dengan demikian berarti bahwa suami atau istri tidak pada tempatnya menceritakan kedukaannya pada pasangannya. Kedukaan hanya boleh disampaikan kepada kerabat masing-masing menurut tali darah yang matrilineal. Hubungan awak sama awak yang demikian erat senantiasa dapat menghilangkan fungsi hukum formal yang ada dalam masyarakat mereka. Jika terjadi perlanggaran atau persengketaan di antara mereka, baik dalam bilik besar maupun dalam bilik kecil, lahirlah ungkapan yang cukup terkenal dalam hal seperti kabau haji masuk para haji, kerbau haji masuk kebun haji, yang maksudnya kalau terjadi perusakan milik awak oleh seorang awak, selesaikan saja dengan baik secara awak sama awak pula. Lagi pula persengketaan di antara orang bersaudara dikiaskan seperti kusut bulu ayam, yang maksudnya kekusutan yang dapat dilenyapkan hanya dengan barutan tangan. Seterusnya perihal rasa dan periksa. Menurut falsafah mereka, tema ba'a di urang, ba'a di awak, dan harga diri menjadi motivasi untuk hidup dalam persaingan yang tajam antara sesama mereka, baik secara individual maupun secara komunal. Persaingan itu bertujuan agar tercapai suatu tingkat yang dapat mengangkat harga diri pribadi dan kaum kerabatnya sebagai yang dimaksudkan dengan melawan dunia orang. Tetapi dengan nilai keseimbangan yang terjaga bagi harmoni kehidupan masyarakat, persaingan kelompok masyarakat yang terdiri dari suku-suku sesungguhnya akan dapat menimbulkan perkelahian massal, bahkan perperangan. Namun, konflik-konflik fisik dapat dihindarkan karena adanya aturan perkawinan yang mengharuskan perkawinan antar suku sebagai salah satu cara menghindarkan dari konflik itu. Di samping itu, ada sistem kolektif yang dikembangkan yang tidak terbatas di antara mereka yang sukunya sama. Sistem kolektivitas dikembangkan pada kelompok permukiman, tidak dalam kelompok genetis. Hal yang demikian juga merupakan suatu alat untuk menjaga harmoni kehidupan dalam masyarakat mereka. Ajaran mereka dalam menjaga keseimbangan yang harmonis itu memakai ukuran yang mereka sebut raso jo pareso, rasa dengan periksa. Artinya, setiap sesuatu ditimbang dengan ukuran perasaan yang sama dan dengan pemeriksaan yang senilai. Ukuran raso atau perasaan ialah rasa sakit dan rasa senang. Untuk rasa sakit, mereka memakai ungkapan hukum picik jange, sakit dia awak, sakit dia orang.
hukum cubit kulit sakit bagi kita, sakit bagi orang. Yang artinya bahwa apabila kulit kita merasa sakit kalau dicubit, orang lain pun akan merasa sakit kalau kulitnya dicubit. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang lain dengan cara dan bentuk apapun, baik jiwa maupun badannya, selama kita juga akan merasa sakit apabila mendapat perlakuan yang sama. Dalam hal rasa senang, ukuran yang dipakai ialah lama de awak, katuju de urang. Enak bagi kita, suka bagi orang. Artinya setiap kesenangan yang kita lakukan hendaknya disukai pula oleh orang lain. Setidaknya jangan sampai mengganggu orang lain. Sedangkan ukuran pareso atau periksa akan memakai nilai alur aja patui, alur dan patut. Maksudnya, periksalah suatu masalah menurut alur yang lazim, tetapi pertimbangkanlah dengan rasa kepantasan atau kepatutan yang secara sederhana dapat dikatakan periksalah dengan hati nurani sendiri. Ajaran Raso Jepareso diungkapkan ke dalam pantun berikut ini. Kaluak paku kacang balimbiang tampurung lenggang-lenggangkan, bau menurun kasaruaso, anak dipangku kamanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan, tenggang dengan Raso Jepareso. Keluk pakis kacang belimbing, tempurung lenggang-lenggangkan, bawa menurun ke suruasa. Anak dipangku pun akan dibimbing, orang kampung ditenggangkan, ditenggang dengan rasa dan periksa. Akan tetapi, seandainya dalam keadaan yang memaksa, saat nilai Raso Jepareso tidak mungkin dilaksanakan lagi, orang pun dapat memakai cara lain yang tidak menurut alur yang biasa. Cara itu diungkapkan dengan pameo. Awak mendapat, orang indak kehilangan. Kita mendapat, orang tidak kehilangan. Artinya, kita dapat berbuat sesuatu yang kita ingini, tetapi orang lain tidak merasa dirugikan. Pameo ini memang dapat digunakan bagi berbagai keadaan, tetapi maknanya sama dengan tenggang rasa, yang nilainya lebih pasif jika dibandingkan dengan ungkapan Raso Jepareso. Selanjutnya tentang kesamaan dan kebersamaan. Sebagaimana alam yang mereka jadikan guru, yang unsur-unsurnya saling berbeda peran dan sifatnya, tetapi saling berbaur dalam kedudukan yang sama pentingnya dalam kesemestaan. Demikian pula susunan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau adalah suatu kumpulan yang utuh dengan segala keragaman manusia yang saling berbeda kepentingan dan kemampuan, serta dengan segala kebaikan dan keburukannya yang akan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan, tetapi tidaklah akan sampai saling melenyapkan antara sesamanya. Mereka mempunyai suatu motivasi yang kuat untuk hidup dinamis, yakni memelihara harga diri yang tidak terkalahkan atau tidak terendahkan agar tidak memalukan. Untuk itu, mereka berlomba dan bersaing secara terus-menerus dalam lingkaran harmoni alamnya. Mereka membentuk keluarga dalam perkawinan, tetapi mereka mempertahankan eksistensi pribadi dalam kaumnya masing-masing. Laki-laki memiliki kekuatan dan kekuasaan, tetapi laki-laki tidak memiliki hak atas harta dan turunan. Mereka hidup berkampung-kampung, tetapi mereka membelah dirinya dalam bersuku-suku. Mereka tinggal bersama dalam rumah gadang, rumah besar, tetapi mereka hidup berbilik-bilik. Mereka mempunyai kebanggaan kaum secara fanatik, tetapi mereka tidak membesarkan dirinya untuk mengalahkan yang lain. Bertolak dari pola itu, mereka hidup berusaha dan berjuang untuk menghadirkan dirinya sesuai dengan tingkatan yang ada. Meskipun mereka hidup dalam kelompok tingkatan masing-masing, komunalisme mereka demikian kukuhnya. Sebuah pameo mengungkapkan
duduk surang basampik-sampik, duduk basamo balapang-lapang, duduk sendirian bersempit-sempit, duduk bersama berlepang-lapang. Artinya, bila orang hidup menyendiri, dunianya akan terasa sempit. Karena jika terjadi sesuatu yang menyulitkan, tidak ada orang yang dapat diajak berunding, bekerja sama, atau datang membantu. Kalau hidup bersama-sama, tiada kesulitan yang tidak dapat diatasi sehingga dunia akan terasa lapang. Di dalam hidup bersama ini, orang Minangkabau hidup mengelompok, baik dalam sosial, ekonomi, maupun politik dan teritorial. Dalam kelompok hidup sosial, mereka menyusun hidupnya dalam kelompok yang kecil yang terdiri dari orang-orang yang bersaudara serumah. Kumpulan orang-orang serumah bersatu dengan saudara-saudaranya yang sedarah di rumah lain. Orang-orang sedarah dari beberapa rumah bersatu dengan semua orang yang sedarah dengan mereka atau senenek moyang dengan mereka, yang mereka namakan kaum atau suku. Meskipun mereka bersatu, persatuan mereka lebih merupakan perserikatan dalam status yang sama. Kesatuan yang lebih besar tidak menguasai kelompok yang lebih kecil. Fungsi kesatuan yang lebih besar lebih cenderung kepada sifat melindungi. Persatuan mereka lebih merupakan persatuan lidi sapu yang diikat sebuah simpai, bukan persatuan kerikil, pasir dan semen sehingga menjadi beton. Oleh itulah, orang Minangkabau tidak memakai istilah persatuan dalam tata hidup mereka. Yang mereka gunakan ialah istilah sama dan bersama. Jika sama dan bersama dihimpunkan semua, bukanlah menjadi satu, melainkan mereka sebut menjadi bulat. Dari makna istilah sama dapat dikembangkan berbagai pengertian falsafahnya. Orang yang satu adalah sama dengan orang yang lain. Kampung yang satu sama dengan kampung yang lain. Orang yang satu dengan yang lain menjadi bersama, bukan bersatu. Demikianlah mereka hidup berkisar dari makna sama dan bersama. Umpamanya dalam mencari harta sebagai sumber hidup, mereka senantiasa bersama seperti mengerjakan sawah, walaupun tempat bekerja itu terpisah sehingga mereka tidak dapat bekerja sama. Akan tetapi diartikan sama-sama bekerja atau sama-sama mencari harta. Pengertian keduanya adalah esensial jika dilihat dari falsafah Minangkabau. Sebab harta yang digarap bersama atau sama-sama dicari itu pada hakikatnya untuk keperluan kerabat mereka yang sedarah, bukan untuk dirinya sendiri. Selain dari tata ekonomi mereka yang komunalistik, sistem penggarapan pun secara bersama-sama yang mereka sebut bajulo-julo, berjula-jula. Demikian pula harta benda lainnya seperti sawah dan ladang serta rumahnya adalah milik bersama. Sebagaimana lazimnya penduduk agraris, mereka hidup saling membantu, bekerja sama atau bergotong royong, yang polanya ialah barek samo dipikul, ringan samo dijinjing. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Artinya, segala tugas dan beban menjadi kewajiban seorang terhadap kepentingan bersama dikerjakan semua orang. Akan tetapi, karena keadaan orang tidak sama, ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang kuat, dan ada yang tidak kuat. Maka sistem kerjasama berdasarkan keseimbangan. Yang kaya dan yang kuat akan berkewajiban lebih dari yang lain. Sistem itu disebut gadang kayu, gadang bahannya. Besar batang kayu, besar bahannya. Bantuan atau pemberian yang diberikan demi kerjasama itu mempunyai pembatasan-pembatasan. Seperti pembatasan gadang kayu, gadang bahannya itu, apabila seseorang memberikan lebih dari kewajaran, ia akan dikatakan takanai baragia.
salah beri, gadang laga, besar laga, atau mungkin ada udang di balik batu, ada udang di balik batu. Yang artinya, jika seseorang memberi lebih dari kewajaran, mungkin karena ia bodoh atau sok. Mungkin juga karena ia mempunyai maksud tertentu di belakang pemberian itu. Pituah mengajarkan, babuek baik pado-padoi, babuek buruk sekali jan. Berbuat baik agar sepadan, berbuat buruk sekali-kali jangan. Maksudnya ialah agar mereka dalam melakukan kebajikan atau berbuat baik sepadan dengan kemampuannya. Dengan perkataan lain, kebaikan itu ada batasnya. Di samping itu, janganlah melakukan kejahatan apapun juga. Namun ajaran mereka pun mengatakan bahwa setiap kebaikan senantiasa menantang imbalan. Setiap kebaikan selalu menuntut penggantian. Jika ada seseorang berbuat baik terhadap kita, maka kebaikan itu harus dibalas pada suatu waktu. Demikian pula kita yang berbuat baik, selamanya akan ada imbalannya. Petuah mereka mengatakan bahwa jariah menantang buliah, rugi menantang labo. Jerih payah menantang imbalan, rugi menantang laba. Kehidupan bersama tidak berarti kebersamaan serta persamaan secara totalitas. Kebersamaan serta persamaan itu terbatas pada tugas dan hak menurut kodratnya masing-masing dan sesuai dengan norma etik raso jopareso. Artinya, dalam mencapai kebersamaan serta persamaan itu tidak berlaku paksaan dengan kekerasan, melainkan terbatas pada tekanan moral oleh seluruh pihak yang puncaknya berbentuk hukuman kucil atau buang. Selanjutnya tentang seia sekata. Dari rasa persamaan dalam kehidupan bersama yang menyeluruh itu, mereka dituntut suatu aturan permainan yang dinamakan saio sakato, seia sekata. Dalam kehidupan bersama dengan hak dan kewajiban yang sama, diperlukan suatu kesatuan yang utuh, totalitas. Untuk mencapainya, mereka mempunyai pimpinan yang ditaati secara bulat. Pimpinan itu mempunyai hierarki dan yang tertinggi, yaitu apa yang dinamakan saio sakato itu. Makna yang dikandung dalam istilah saio itu disebut ba iyo iyo, beria-ia. Dengan pasangan ba tido-tido, bertidak-tidak. Atau ba bukan-bukan, berbukan-bukan, yang lazim diucapkan ba iyo iyo ba tido-tido. Artinya bermufakat dengan sungguh-sungguh, bukan asal mufakat, bukan mengiya-iya atau menyatakan persetujuan segala apa yang diputuskan pimpinan mereka. Mamang mereka menyebutkan dengan kamanakan barajo ka mama, mama barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mupakai, mupakai barajo ka alu ajo patui. Kemanakan beraja ke mama, mama beraja ke penghulu, penghulu beraja ke mufakat, mufakat beraja ke alur dan patut. Maksud mamang itu ialah bahwa pimpinan kemenakan adalah mama. Pimpinan mama adalah penghulu. Pimpinan penghulu adalah mufakat. Sedangkan pimpinan mufakat adalah garis hukum dan garis kepatutan atau kepantasan. Meskipun mufakat itu telah menurut garis yang pantas untuk dibicarakan bersama, mufakat itu mempunyai rukun, yakni kebulatan pendapat. Sebagaimana yang dimaksud petitih, bule air dek pambuluah, bule kato dek mupakai. Bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Kebulatan kata itulah yang dimaksud dengan sakato.
yang dapat ditafsirkan apa yang diungkapkan Mamangan dan diperkuat oleh petitih itu, bahwa mufakat yang juga berarti beria-ia melahirkan kata yang bulat, karena orang yang beria-ia itu telah melahirkan kesatuan kata dan juga kesamaan kata. Oleh karena itu, pengertian kato di sini bukanlah merupakan ucapan atau kalimat, melainkan merupakan keputusan mufakat, baik berbentuk peraturan, undang-undang maupun hukum. Dalam pengertian sosiologi, seia sekata mempunyai makna hegemonitas masyarakat yang berlandaskan kehidupan komunal. Sedangkan dalam pengertian ketatanegaraan, ia mengandung makna demokrasi. Oleh karena itu, rasa persamaan dan kebersamaan lebih tinggi nilainya daripada seia sekata. Seia sekata dapat juga timbul karena ada rasa segan untuk menyatakan suatu pendapat yang berbeda dari pendapat umum. Sedangkan rasa persamaan dan kebersamaan meletakkan setiap orang pada nilai yang sederajat pada tingkat pertama. Pemahamannya dari sudut pikiran demokrasi, bahwa perbedaan pendapat tidak berarti tidak hendak ikut bersama yang lain. Mamangan mereka mengatakan tentang perbedaan pendapat itu dengan ungkapan, basilang kayu dalam tungku, disinan nasi mangkonyo masak. Bersilang kayu dalam tungku, di sana nasi makanya masak. Pengertian harfiahnya, api barulah akan marak dalam tungku apabila ditaruh secara bersilang, tidak tersusun seperti anak korek api dalam kotaknya. Pengertian maknawinya dalam permusyawaratan atau mufakat diperlukan pikiran yang berbeda-beda agar masalah dapat dipecahkan dengan semasak-masaknya. Selanjutnya tentang pola penyesuaian yang serasi. Sebagai falsafah yang berguru ke alam, mereka memandang falsafah Minangkabau sebagai yang tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh. Takkan lapuk karena hujan, takkan lekang karena panas. Karena keabadiannya, keabadian itu bukan karena statis atau beku, melainkan karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah. Sebagaimana alam itu pun senantiasa berubah pula, tetapi harkatnya akan tetap abadi. Proses penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi diungkapkan pepatah. Sakali air gadang, sakali tapian berubah. Sekali air banjir, sekali tepian berubah. Maksudnya, apabila banjir besar, tepi sungai tempat mereka mandi akan berpindah atau berubah bentuk. Tetapi kehidupan sungai itu akan tetap saja. Sebab perubahan bukanlah karena satu hal semata. Ada perubahan yang terjadi karena kehendak alam atau kehendak keadaan yang di luar kemampuan manusia. Seperti halnya dikiaskan pepatah. Sekali-sekali air gadang, sekali-sekali tapian berubah. Sekali-sekali air besar, sekali-sekali tepian berubah. Perubahan lainnya karena memang harus berubah sebab keperluannya, seperti yang dimaksud Mamang. Usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi, nan elok dipakai, nan buruk dibuang. Yang usang diperbaharui, yang rusak ditatari, yang baik dipakai, yang buruk dibuang. Kemampuan dalam penyesuaian diri merupakan seni hidup manusia kalau ia ingin tetap selamat. Seperti halnya yang diungkapkan pantun. Kayu pulai di koto alam, batangnya sandi basandi. Jika pandai dalam alam, patah tumbuh hilang baganti. Kayu pulai di koto alam, batangnya sendi bersendi. Kalau pandai dalam alam, patah tumbuh hilang berganti. Pantun itu memberikan pengertian bahwa mereka menafsirkan alam dengan baik. Alam itu terus hidup meski ada yang patah. Misalnya pohon, maka ia akan tumbuh terus. Zat alam yang hilang seperti air dan api
ia akan terus ada. Sikap demikian merupakan sikap mereka yang selalu optimistis, asal mampu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungannya. Penyesuaian hidup dengan lingkungan itu juga diungkapkan petitihnya. Di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya, dimanapun orang hidup, aturan setempat itulah yang harus dipakai. Namun bagi mereka hal itu bukanlah sikap bunglon atau sikap yang tidak berpendirian tetap. Untuk berpendirian tetap itu terlihat ajaran pada pantun lain sebagai kelanjutan pantun di atas. Biriak tabang kasama dari sama ke halaman patah sayo tabang baranti basuo di tanah rato. Naninia turun ke mama, dari mama turun ke manakan, patah tumbuh hilang baganti pusako lamo bayi tujuo. Birik-birik terbang ke semak, dari semak ke halaman, patah sayap terbang berhenti, bertemu di tanah rata, dari nini turun ke mama, dari mama ke kemanakan, patah tumbuh hilang berganti, pusaka lama demikian juga. Ada pameo yang kiranya dapat menunjukkan secara konkret betapa orang Minangkabau harus mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas dirinya atau kebudayaan bangsanya. Pameo itu berbunyi, pandai bakisa duduk, bakisa di lapiak nan salai, pandai bakisa tagak, bakisa di tanah nan sabingkah. Pandai berkisar duduk, berkisar di tikar yang sehelai, pandai berkisar tegak, berkisar pada tanah yang sebingkah. Maksud pameo itu bahwa keadaan dapat berubah dan bagi orang yang bijaksana, perubahan itu diikutinya tanpa mengubah landasan hidupnya. Selanjutnya tentang hidup bertahan dan mempertahankan hidup. Falsafah alam Minangkabau menafsirkan kehidupan sebagai suatu dinamika yang mengandung pergeseran dan perubahan secara terus-menerus. Oleh karena itu, setiap manusia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan alam dan lingkungan hidup dengan sesamanya yang merupakan bagian alam. Pola penyesuaian yang serasi ialah menyesuaikan diri dengan keadaan yang lebih baik seperti yang diungkapkan Mamangan, melawan dunia orang yang maksudnya menandingi kejayaan orang. Tidak sebaliknya, yakni menyesuaikan diri kepada kehidupan yang lebih rendah. Dari mamang lain yang berbunyi, nan gadang nyan malendo nan cadiak nyan menjual. Orang besar jangan melanda, yang cerdik jangan menjual. Terlihatlah pula bahwa ajaran mereka pada dasarnya mencegah adu kekuatan antara pihak-pihak yang berlomba dalam kejayaan. Sebab yang kuat tidak diberi hak untuk melanda pihak yang lemah. Kebesaran dan ketinggian seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang bernama kaum atau suku karena diambak dan dianjuang bersama-sama oleh sistem masyarakatnya yang komunal. Namun mereka juga memahami hukum dialektis yang mereka sebut bakarano bakajadian, bersebab berakibat. Sewaktu-waktu akan timbul persengketaan di antara mereka yang tidak dapat diselesaikan. Ajaran mereka memberi pituah. Adai badun sana patahankan. Adai bakampuang, kampuang patahankan. Adai basuku, suku patahankan. Adai banagari, nagari patahankan. Adat bersaudara, saudara pertahankan. Adat berkampung, kampung pertahankan. Adat bersuku, suku pertahankan. Adat bernegeri, negeri pertahankan. Sinonim dari pitua itu ialah adai badun sana, mamaga dun sana. Adai bakampuang, mamaga kampuang. Adai basuku, mamaga suku. Adai banagari, mamaga nagari. Adat bersaudara memagar saudara, adat berkampung memagar kampung,
adat bersuku memagar suku, adat bernegari bermagar negari. Pengertian pertahankan dan mamaga, memagar dapat juga ditafsirkan dengan makna yang berbeda. Yang pertama dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang aktif, sedangkan yang kedua lebih bersifat pasif dalam memelihara keadaan dan atau kedudukan yang sudah dimiliki, baik oleh kaum maupun oleh kelompok hidup mereka secara bersama-sama. Dalam sikap mempertahankan atau memagar diri dan lingkungannya, pola babi liak ketek, babi liak gadang sangat dipegang teguh. Lebih diutamakan ialah sanak saudara. Kemudian orang sekampung atau kampung halamannya sendiri. Selanjutnya orang yang sepersukuan atau yang sama sukunya. Karena orang sama sukunya belum tentu sekampung halaman atau senegari. Pada urutan terakhir, barulah lingkungan senegari atau boleh juga senagari itu diartikan dengan setanah air. Sedangkan mempertahankan alam Minangkabau tidak ditemukan dalam ajaran-ajaran mereka. Sasaran dalam mempertahankan kehidupan lingkungan pada batas-batas tingkatannya yang bersifat aktif itu ialah melawan dunia orang. Agar kadar kedudukan mereka atau kedudukan seseorang dari mereka sama dengan yang lain. Sedangkan dalam posisi memagar sifatnya berjaga-jaga agar mereka, baik lahir maupun batin, tidak menjadi lebih rendah dari yang lain. Bentuk sikap mempertahankan dan memagari itu menuntut kebersamaan yang hampir secara total, sehingga tidak seorang pun yang tak ikut serta, sesuai dengan gadang kayu, gadang bahannya, besar pohon, besar bahannya, yang artinya bahwa partisipasi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Pemahaman bebas dari kewajiban itu hampir boleh dikatakan tidak ada, karena alasan harga diri dan rasa persamaan. Oleh karena itu, bagi yang betul-betul tidak mampu, pituah mereka mengatakan, tak air talang dipancung, tak kayu janjang dikapiang. Tidak ada air talang dipancung, tidak ada kayu jenjang di keping. Yang maknanya usahakan bagaimanapun caranya, walau akan bersusah payah atau mengandaikan harta. Namun apabila dengan cara demikian juga tidak mungkin, pituah mereka mengatakan, tak lalu dandang dia iya di gurun di tanjakan juo. Tak lalu biduk di air di gurun tanjakan juga. Artinya, jika usaha gagal dengan jalan yang biasa, ambillah jalan yang tidak biasa. Jika jalan yang biasa itu merupakan sesuatu yang tidak baik, pandai-pandailah menyembunyikannya agar kerabat tidak mendapat malu. Kata ajarannya, jika makan abi-abi, jika menyuruh hilang-hilang. Jika memakan betul-betul habis, jika bersembunyi betul-betul hilang. Karena kalau tidak sampai habis atau sampai hilang, nanti akan ketahuan orang lain.